Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siptius Sarizon, NIM 2308660 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan uh, menjelaskan materi atau pembahasan materi uh, dari mata kuliah pendidikan Pancasila uh, dengan pendidikan Pancasila yang akan saya bahas mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Pertemuan pertama itu dari materi mengenai konsep, urgensi, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila sampai dengan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pertemuan pertama, yaitu materi mengenai konsep, urgensi, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Di dalam materi ini terdapat pokok bahasan atau materi yang akan khusus kita bahas mengenai satu, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila itu. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Lalu ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dan terakhir, adanya esensi dan urgensi pendidikan Pancasila itu untuk masa depan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Baiklah, yang pertama yaitu konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila ini adalah suatu pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Urgensi pendidikan Pancasila terletak pada pentingnya mengembangkan kesadaran dan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Lalu landasan pendidikan Pancasila adalah Pancasila itu sendiri yang menjadi dasar negara dan landasan hukum yang kuat. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila, serta untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Baik, lalu ada pendidikan Pancasila itu diperlukan. Pancasila itu diperlukan karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memerlukan kesadaran dan kesadaran diri yang tinggi di kalangan warga negara. Pendidikan Pancasila juga diperlukan untuk mengembangkan mengembangkan pengetahuan, kepribadian dan keahlian mahasiswa, serta membantu mereka menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Ini meliputi pengembangan materi perkuliahan yang berbasis pada sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila juga melibatkan pendekatan ke knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Lalu yang ketiga, adanya dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Ini juga meliputi perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia
serta perluasan pendidikan Pancasila ke berbagai bidang dan jurusan. Pendidikan Pancasila juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang mempengaruhi pendidikan dan masyarakat. Yang terakhir, adanya esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Ini alasannya adalah untuk mengembangkan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila, serta untuk meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Sekian dari materi pertemuan yang pertama mengenai konsep, urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Baiklah, kita masuk ke pertemuan 2 mengenai Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Sebelumnya, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia memiliki arti penting dalam memahami sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara terbentuk melalui beberapa tahap, termasuk perumusan BPUPKI dan Deklarasi Pancasila pada tahun 1945. Soekarno menyatakan bahwa dirinya bukan pencipta tetapi penggali Pancasila itu sendiri, menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan ciptaan Soekarno, tetapi sebenarnya telah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Di dalam materi Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa ini ada pokok-pokok pembahasan yang dibahas. Apa saja? Yang pertama yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang ketiga, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Baiklah, yang pertama yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki dinamika dan tantangan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila terlihat dalam perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia, serta perluasan pendidikan Pancasila ke berbagai bidang dan jurusan. Tantangan Pancasila meliputi perubahan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan pengembangan teknologi dan globalisasi yang mempengaruhi pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, adanya esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Ialah esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa atau saya sendiri, serta sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Lalu
Lalu adanya Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia berarti Pancasila memberikan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia dan membedakannya dengan bangsa lain atau negara lain. Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia dan telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Lalu adanya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila memberikan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia dan membedakannya dengan bangsa lain. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia juga. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila memberikan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan memberikan perbedaan dengan negara lain. Baiklah, kita masuk ke pertemuan selanjutnya yang membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai cita-cita dan tujuan negara. Kedudukan dari Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi yang mendasar dan fundamental, sehingga akan tetap kuat dan tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk MPR maupun DPR. MPR sendiri yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar hukum dan landasan filosofi negara Republik Indonesia. Pancasila harus digunakan untuk membangun kebijakan dan fungsi negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti yang sangat penting dalam membentuk identitas, karakter, dan arah pembangunan negara. Pancasila memainkan peran sentral dalam membentuk identitas bangsa Indonesia dan menentukan arah pembangunan negara. Baiklah, di dalam materi pertemuan yang membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara terdapat pokok bahasan atau pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga ketuhanan, yang menjaga keutuhan
kesatuan dan kemajuan bangsa Indonesia di tengah tantangan global. Pancasila memiliki beberapa fungsi yang menunjukkan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai alat pendorong kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan daerah, serta sebagai sumber hukum, norma, dan etika bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa pada saat kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam mencari identitas dan cita-cita nasional. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan selanjutnya yang kita bahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila berfungsi sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain atau negara lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila bisa dipandang sebagai fondasi etis dan normatif bagi Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu ontologi. Pancasila memandang realitas dengan mengakui keberadaan Tuhan, atau dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan pentingnya manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual. Ini mencakup pandangan tentang eksistensi manusia, alam, dan Tuhan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua yaitu epistemologi. Pancasila mengakui berbagai sumber pengetahuan, termasuk wahyu, akal, dan pengalaman. Pengetahuan dianggap sebagai alat untuk mencapai kebijaksanaan dan kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu aksiologi. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam bertindak, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi etika dan moralitas masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu teleologi. Tujuan akhir dari Pancasila adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur
serta kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat bukan hanya menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga membentuk kerangka etis dan normal atau moral bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila mengarahkan pada terciptanya kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera dalam konteks keberagaman bangsa Indonesia. Baiklah, kita masuk ke pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan konsep yang penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Di sila pertama, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan adil terhadap sesama manusia. Etika Pancasila menuntut kita untuk hormat atau memperlakukan orang lain dengan hormat dan berperilaku manusiawi dalam semua interaksi sosial. Yang sila kedua, yaitu Persatuan Indonesia. Etika ini menekankan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan mengajak kita untuk menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, serta menjauhi sikap-sikap yang dapat memecah belah bangsa. Sila yang ketiga, yaitu kerakyatan yang dipimpin. Sila yang selanjutnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etika ini mengajarkan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Lanjut ke sila selanjutnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Etika ini mengajak kita untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, jujur dan ikhlas berdasarkan ajaran agama masing-masing. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem etika memberikan landasan moral dan etis bagi individu dan masyarakat Indonesia dalam berperilaku. Implementasi nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Baiklah, kita masuk ke pertemuan yang terakhir yang membahas atau yang akan kita bahas mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa cara Pancasila berkontribusi dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, yaitu dasar filosofis dan etis. Pancasila menyediakan landasan etis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas dan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ilmiah. Ini mendorong pengembangan ilmu yang bertanggung jawab dan beretika. Yang kedua, yaitu keseimbangan dan keadilan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong pengembangan ilmu yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ilmu pengetahuan harus bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan tidak merugikan pihak tertentu. Yang ketiga, persatuan dan kolaborasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar ilmuwan dari berbagai latar belakang, etnis, budaya, dan agama. Ini penting untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang holistik
dan inklusif. Yang keempat yaitu demokrasi dan partisipasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong budaya ilmiah yang demokratis. Pengembangan ilmu pengetahuan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan terbuka terhadap kritikan atau masukan. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Penelitian dan pengembangan ilmu harus bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dari ekonomi dan ekonomi. Dengan berpedoman pada Pancasila, pengembangan ilmu di Indonesia dapat diarahkan untuk tidak hanya mengejar kemajuan teknologi dan pengetahuan, tetapi juga memastikan bahwa ilmu tersebut bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Baiklah, itulah semua pembahasan materi yang telah saya bahas atau yang telah saya sampaikan. Baiklah, sekian dari pembahasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kalimat yang saya ucapkan atau sampaikan. Mohon maaf, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.